Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika parti Mukoda telah mendarat di wilayah dekat kota Karelina. Berkat Pak Tuagon, perjalanan dari kota Brix menuju kota Karelina dapat ditempuh dengan waktu yang cukup singkat. Setelah Pak Tuagon mengecilkan tubuhnya, parti Mukoda melanjutkan perjalanannya menuju gerbang kota Karelina. Mukoda sempat ditahan oleh penjaga gerbang, namun setelah dijelaskan, ia pun dapat memasuki kota. Setelah itu, parti Mukoda memutuskan untuk pergi ke kuil petualang terlebih dahulu. Sesuai prediksi Mukoda, di perjalanan, Mukoda disibukkan untuk meyakinkan orang-orang bahwa naga yang ada di belakangnya adalah familiarnya. Sesampainya tiba di kuil petualang, tatapan semua orang langsung berubah menjadi ketakutan setelah melihat familiar milik Mukoda. Dengan sedikit berat hati, Willem mempersilahkan parti Mukoda untuk masuk ke ruangannya. Segera, Pak Tuagon memperkenalkan dirinya kepada Willem bahwa dia adalah familiar milik Mukoda. Willem tak terkejut dengan naga yang bisa bicara, mengingat ia adalah seekor naga kuno. Mukoda meyakinkan Willem bahwa Pak Tuagon tak akan menyebabkan masalah ke depannya. Willem bercerita, ketika ia mendapat kabar mengenai familiar Mukoda, ia pun menjadi terkejut. Setelah melihatnya langsung, Willem yakin bahwa Mukoda adalah petualang yang paling kuat dalam sejarah guild. Tak hanya itu saja, menurut kabar yang didengarnya, bahwa tak hanya Fenrir dan naga kuno saja, melainkan Slime dan naga Pixie adalah familiar yang sangat kuat. Sesaat kemudian, muncul Johan yang sedang melakukan pengecekan pada tubuh Pak Tuagon. Johan berharap dapat menemukan sisik dari naga kuno yang terlepas dari tubuhnya. Melihat hal itu, Mukoda pun bertanya kepada Pak Tuagon, apakah biasanya ia memiliki sisik yang lepas dari tubuhnya. Menurut Pak Tuagon, sisik yang ada di tubuhnya tak akan mudah lepas dari tubuhnya. Setelahnya, ia berkata, bukankah bulu Fenrir juga sangat berharga? Mendengar hal itu, tatapan Johan pun segera beralih kepada Vel. Mukoda berkata, ketika memandikan Vel, banyak bulu yang rontok dan biasanya dibuang begitu saja. Mendengar hal itu, Johan pun terkejut, mengingat bulu yang dimiliki Fenrir adalah sebuah barang yang sangat berharga. Awalnya, Vel menolak untuk menjual bulu lamanya kepada Johan. Namun, Mukoda berjanji kali ini saja, dan dia akan memberikan Vel makanan yang sangat diinginkannya. Setelah urusan selesai di kuil petualang, parti Mukoda pun pergi untuk kembali ke rumahnya. Dan tentu saja, di perjalanan, Mukoda tak henti-hentinya menjelaskan familiarnya kepada setiap orang yang ditemuinya. Sesampainya di rumah,
Mukoda disambut oleh Bartel dan Peter yang sedang berjaga di depan gerbang. Ternyata mereka sudah mendengar kabar tentang familiar baru milik Mukoda, sehingga mereka pun tak takut dan bahkan bangga melihatnya. Sesampainya di dalam rumah, Mukoda segera memperkenalkan Pak Tuagon kepada para pelayannya. Mukoda bangga kepada para pelayannya karena mereka dapat menerima Pak Tuagon tanpa ada rasa ketakutan. Setelah memperkenalkan Pak Tuagon, Mukoda dibantu para pelayan wanita bersiap untuk memasak makanan untuk pesta malam ini. Mukoda berencana membuat olahan daging dan sayuran yang ditanam dari kebunnya. Selang beberapa saat, masakan Mukoda pun telah matang dan segera mereka pun mulai pesta makan malam dengan sangat meriahnya. Tak lupa, Mukoda juga mengeluarkan minuman keras untuk orang dewasa dan juga jus untuk anak-anak. Beberapa hari pun berlalu. Mukoda menghabiskan hari-harinya untuk bersantai. Terkadang, sesekali ia juga pergi ke hutan untuk menemani para familiarnya berburu monster. Namun, ketika di suatu pagi, tiba-tiba Luke menghampiri Mukoda dan berkata bahwa ada seorang elf yang ingin bertemu dengan Mukoda. Elf itu bersikeras bahwa ia mengenal Mukoda dan ia meminta agar segera diizinkan untuk masuk ke dalam. Setelah melihat tamu yang datang, seketika raut wajah Mukoda berubah menjadi sebuah penyesalan. Ternyata tamu yang datang adalah Elren, yaitu guild master petualang dari kota Dolan. Ternyata setelah mendapatkan surat peringatan mengenai naga kuno dari guild kota Brix, Elren segera memutuskan untuk pergi ke tempat Mukoda dengan perasaan dipenuhi kebahagiaan. Setelah melihat Mukoda, Elren langsung menghujani Mukoda dengan banyak pertanyaan, dan itu membuat Mukoda menjadi kewalahan. Dan bahkan yang lebih buruknya, ia menyatakan minatnya untuk menjadi petualang kembali dan bergabung ke dalam party Mukoda. Ternyata Elren sudah meninggalkan catatan kepada Ugol bahwa dia akan meninggalkan posisinya sebagai guildmaster. Setelah mendengar hal itu, membuat Mukoda menjadi pusing. Mukoda berkata, "Bukanlah dengan kelakuanmu yang seperti ini, malah membuat Ugol menjadi semakin marah. Percayalah kepadaku, kau harus segera pergi ke Dolan." Dengan percaya dirinya, Elren menjawab, "Itu tidak mungkin. Aku telah membuat pilihan final, yaitu menjadi anggota partimu." Mukoda berkata, "Kau tahu, kau tak bisa menyatakan dirimu sebagai anggota partiku tanpa bertanya, bukan? Dan sebelum kau melakukannya, aku akan menjawab tidak. Karena itu akan membuat Dorachan sangat tidak nyaman." Mendengar hal itu, Elren pun memohon-mohon kepada Mukoda agar bisa diterima. Dengan tangisannya yang keras, Elren tak melepaskan Mukoda dari tangannya, dan hal itu memancing orang-orang yang lewat di sekitar rumah Mukoda. Segera, Mukoda mempersilahkan Elren untuk masuk ke dalam rumah. Dengan wajah seringai bodohnya, Elren berterima kasih dan masuk ke dalam rumah Mukoda. Dengan banyaknya pertanyaan di kepala Elren, ia pun meminta Mukoda untuk menunjukkan familiar naga kunonya. Mukoda berkata, "Naga itu ada di dalam rumahku." Ia mengecilkan tubuhnya sendiri sehingga bisa masuk ke dalam rumah.
Mendengar informasi tersebut, Elrond pun terkejut dan segera meminta Mukoda untuk memperkenalkan dirinya kepada naga kuno tersebut. Dalam benak Mukoda, ia tahu jika membiarkan Elrond masuk ke dalam, maka sesuatu yang menjengkelkan akan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Segera setelah memasuki ruangan di mana tempat Pak Tuagon berada, Elrond pun menangis dengan bahagia atas pemandangan yang ada di depannya. Melihat Elrond, Dorachan pun terkejut dan ekspresinya berubah menjadi cemberut. Nampaknya, Vel dan Sui juga masih mengingat mengenai elf tua yang aneh ini. Pak Tuagon bertanya kepada Mukoda, apakah dia temanmu? Namun, Mukoda malah meminta maaf kepada Pak Tuagon dan segera menjauh. Mendengar hal itu, Pak Tuagon pun menjadi bingung. Namun segera, Elrond pun mendekat dan melingkarkan tangannya di leher Pak Tuagon. Sambil menggosokkan mukanya ke Pak Tuagon, Elrond berkata, senang sekali rasanya menyentuh naga kuno. Naga. Jika aku mati detik ini, maka aku akan mati dalam keadaan yang bahagia. Melihat hal itu, Dorachan pun senang karena Elrond tidak menyentuh dirinya. Dengan muka yang cemberut, Pak Tuagon pun berkata, "Tuanku, mungkin ada yang salah dengan elf ini. Kumohon, lepaskan dia dariku." Mendengar hal itu, Mukoda pun meminta Elrond untuk melepaskan Pak Tuagon. Vel bertanya mengenai keperluan Elrond yang datang kemari. Elrond menjawab dengan riangnya bahwa ia kemari untuk bergabung dengan parti Mukoda dan menemani setiap perjalanan mereka. Mendengar hal itu, Vel dan Sui nampak tidak keberatan. Namun Dorachan sangat menentang ide tersebut. Mukoda mengajak Dorachan untuk pergi ke kuil petualang. Pikir Mukoda, ketika Elrond meninggalkan guildnya, kemungkinan staf dari guild Dolan akan segera dikirim ke Kalerina, dan Mukoda akan mengadukan Elrond kepadanya. Elrond saat ini masih terpaku kepada Pak Tuagon. Memanfaatkan situasi ini, Mukoda menitipkan Elrond kepadanya dan ia akan pergi ke kuil petualang. Mendengar telepati dari Mukoda, Pak Tuagon berkata bahwa ia sudah tidak tahan dengan pertanyaan omong kosong dari elf tua ini, dan bahkan Pak Tuagon ingin segera menghilangkannya dengan napas naganya. Mendengar hal itu, Mukoda memohon kepada Pak Tuagon agar ia dapat menunggunya sebentar saja. Mukoda meminta Vel dan Sui untuk menjaga Pak Tuagon dan Elrond ketika Mukoda dan Dorachan pergi ke kuil petualang. Pak Tuagon berkata, "Baiklah, aku akan menahan derita omong kosong ini sedikit lebih lama." Selang beberapa waktu kemudian, Mukoda telah sampai di kuil petualang dan ia meminta kepada staf untuk segera bertemu dengan Willem. Setelah bertemu dengan Willem, Mukoda pun menceritakan semua yang terjadi mengenai Elrond yang ada di rumahnya. Mendengar hal itu, Willem pun tak habis pikir dengan kelakuan Elrond. Awalnya, Willem mendapat suatu surat dari kuil petualang kota Dolan. Namun, Willem tak paham mengenai maksud dari surat tersebut. Dan setelah ia mendengar hal ini dari Mukoda, Willem pun berpikir bahwa Elrond sudah menjadi gila. Menurut perspektif Willem, jabatan Guildmaster adalah jabatan yang sulit didapatkan, dan itu biasanya mendapatkan bayaran yang cukup besar.
Untuk mendapatkannya, kau perlu untuk mendapat beberapa surat rekomendasi, dan itu sangat sulit didapatkan, sehingga tak banyak orang yang bisa di posisi tersebut. Dengan melihat kekocakan tingkah Elren ini, Willem berpendapat bahwa kemungkinan semua tugas penting di guild Kota Dolan dikerjakan oleh sub guild masternya yang bernama Uhol. Mukoda meminta kepada Willem agar ia bisa dihubungkan dengan Uhol di Kota Dolan. Segera, Willem menyiapkan sebuah kertas yang nantinya akan diteleportasikan ke Kota Dolan. Mukoda menulis di kertas tersebut, "Ini Mukoda, Elren telah masuk ke dalam rumahku. Aku ingin seseorang membawanya pergi secepat mungkin. Jika ia tetap tinggal, aku tidak akan bertanggung jawab atas apa yang mungkin disebabkan oleh para familiarku. Terima kasih." Segera, surat itu pun diteleportasikan menuju guild petualang cabang Kota Dolan. Selang beberapa saat kemudian, surat balasan pun datang dari cabang Kota Dolan. Surat itu berisi, "Pesan Anda telah saya terima. Saya akan segera berangkat untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Tolong lakukan sesuatu untuk memastikan bahwa tong sampah tak berotak itu tak kabur sebelum aku menangkapnya. Jangan biarkan dia pergi dalam keadaan apapun." Dora-chan meminta Mukoda untuk menjelaskan isi surat tersebut. Dan setelah dijelaskan, Dora-chan pun sedikit lega. Namun, ia berkata, kapan orang tersebut akan datang ke Kalerina. Mukoda baru sadar, jika orang biasa, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pergi dari Kota Dolan menuju ke kota Kalerina. Mendengar hal itu, membuat Dora-chan pun menjadi lemas kembali. Ia berpikir mereka akan tinggal bersama Elren selama beberapa hari. Namun, selang beberapa saat, Mukoda mendapat sebuah ide, yaitu lebih baik mereka semua pergi membawa Elren menuju ke Kota Dolan dengan menaiki Pak Tuagon. Dengan demikian, Elren yang teralihkan perhatiannya akan lebih cepat diserahkan kepada Uhol. Mendengar hal itu, Dora-chan pun menjadi bersemangat kembali. Setelah kembali ke rumah, rupanya kedatangan Mukoda telah ditunggu oleh para familiarnya. Rupanya, ketika Mukoda pergi, Elren mendesak Pak Tuagon untuk berbagai macam pertanyaan, dan bahkan ia meminta Pak Tuagon untuk menyisihkan sedikit darahnya untuk penelitian. Namun, hal itu langsung ditentang oleh Pak Tuagon. Tak habis akal, Elren pun mengganti permintaannya dengan meminta air liur Pak Tuagon. Menganggap itu sudah kelewatan, Vel memancarkan aura intimidasinya dan menyuruh Elren agar segera diam. Mendengar hal itu, Elren pun langsung sadar dan segera ia pun meminta maaf. Dalam benak Pak Tuagon, orang aneh macam apa yang meminta orang lain untuk membiarkan air liurnya untuk bahan penelitian. Vel meminta Sui untuk menjaga Elren agar ketika ia mencoba mendekati Pak Tuagon, Sui dapat menghabisinya. Mendengar cerita dari Vel, Dora-chan pun menjadi lelah. Melihat muka Elren yang sedikit pucat akibat intimidasi Vel, membuat Mukoda sedikit merasa bahagia. Mukoda memberitahukan rencananya kepada Pak Tuagon menggunakan telepatinya. Mendengar hal itu, Pak Tuagon tak setuju untuk memberikan tumpangan kepada Elren.
Berarti dengan demikian, satu-satunya cara yaitu dengan menunggu kedatangan Uhol yang datang dari kota Dolan. Setelah itu, Mukoda pun mencoba mengobrol dengan Elren. Awalnya, Elren meminta Mukoda agar ia mengizinkannya untuk menginap di tempat ini. Namun, ide itu ditolak oleh Mukoda demi kenyamanan para familiarnya. Setelah itu, Mukoda meminta Selja untuk memanggil kelima pelayan mantan petualangnya. Ketika mereka datang, mereka kaget melihat Guildmaster Kota Dolan sedang menangis dan memohon kepada Mukoda. Setelah mendengar semuanya dari Mukoda, mereka berlima pun merasa jijik kepada Erlen. Mukoda meminta mereka untuk menyeret Elren menuju ke sebuah penginapan. Namun, dikarenakan Elren adalah mantan petualang peringkat es, mereka pun menjadi sedikit kesusahan. Setelah dipikir, akhirnya Mukoda mengizinkan Elren untuk menginap, tetapi ia harus tidur di rumah para pelayannya. Dengan nada ancaman, Mukoda berkata, jika Elren tetap memaksa menerobos rumah utama, maka ia tak akan diizinkan untuk kembali bertemu dengan Dora-chan dan juga Pak Tuagon. Segera setelah itu, Elren pun dibawa oleh kelima mantan petualang untuk menuju rumah para pelayan. Setelah dirasa cukup tenang suasananya, Mukoda bersiap untuk memasak untuk membuat makan malam. Namun sebelumnya, ia akan menggiling daging terlebih dahulu yang akan dibantu oleh Sui. Setelah dirasa cukup, Mukoda kini beralih untuk bersiap membuat makan malamnya, yaitu terong mapo dengan daging giling. Dan setelah beberapa saat, akhirnya makanan Mukoda pun telah matang, dan segera mereka pun makan dengan lahap. Di hari-hari berikutnya, ketika ada Elren, parti Mukoda menghabiskan waktunya hanya di rumah saja. Mukoda meminta pelayannya untuk menjaga Elren dengan keamanan seketat mungkin. Terkadang, Elren masih memaksa untuk masuk ke rumah utama Mukoda. Namun, di sana telah berjaga Vel dan Sui untuk mengusirnya. Di lain hari, ada tamu yang mengunjungi rumah Mukoda. Dan ternyata, itu adalah tamu yang sangat ditunggu oleh Mukoda, yaitu Uhol dengan rombongannya. Setelah itu, Mukoda menceritakan tingkah laku Elren selama di rumahnya kepada Uhol. Dan setelah mendengar cerita itu, Uhol pun menjadi kesal. Uhol meminta maaf kepada Mukoda atas perbuatan Elren. Tak berselang lama, datang Dora-chan yang memberitahu Mukoda bahwa Elren sedang berusaha untuk mengintip ke dalam rumah. Mendengar hal itu, Uhol memerintahkan para pengawalnya untuk segera menangkap Elren. Tak berselang lama, terdengar suara teriakan yang berasal dari Elren. Rupanya, para pengawal Uhol telah berhasil untuk menangkap Elren. Para pengawal ini terdiri dari 2 orang manusia dan 2 orang manusia binatang. Dan mereka berempat adalah anggota parti petualang peringkat es yang bernama Abyss Watchers. Elren mencoba memberontak untuk melarikan diri. Namun, dengan amarahnya, Uhol menyuruh Elren untuk tetap diam. Uhol berkata, "Aku dapat memastikan bahwa kau tak akan bisa untuk memutuskan rantai ini dalam waktu dekat." Rupanya, rantai yang digunakan Uhol adalah rantai yang telah setengah abad di dalam guild dan merupakan rantai yang kokoh. Mendengar hal itu, Elren pun pasrah
dan berhenti meronta-ronta. Para familiar nampak sangat bahagia melihat Elren sangat menderita. Uhal berkata kepada Elren, nampaknya petinggi guild pusat di ibu kota sangat tidak senang dengan peristiwa ini. Singkat cerita, mereka terkejut bahwa ada orang yang meninggalkan jabatan mereka dengan segala keuntungan dan kompensasi yang mereka berikan. Mereka sangat marah dan tak mau kejadian ini berulang lagi. Mereka akan memotong gajimu untuk tahun depan, dan kau akan ditempatkan di bawah pengawasan sampai para atasan memutuskan cukup bagimu. Dan ngomong-ngomong, pengawas yang mereka tugaskan adalah Lady Moria. Ia sangat senang ketika menerima tugas pengawasan ini. Mendengar hal itu, Elren pun hanya bisa terkejut dan meronta-ronta dengan lebih keras. Uhal berkata, Lady Moria adalah mantan jagoan di guild petualang ibu kota, dan dia memiliki keterampilan yang dapat membuatnya sampai posisi ini. Tak seperti Elren, dia adalah tipe orang yang sangat berhati-hati dan sangat perfeksionis, dan itu akan sangat cocok dengan sifat Elren yang sangat pemalas. Dan jika apabila nanti Elren melarikan diri, maka guild petualang akan mengeluarkan poster buronan yang akan disebarkan di seluruh kerajaan. Mukoda berkata, mungkin ini adalah jalan terbaik bagimu, Elren. Bukan berarti kita tak akan bertemu kembali, bukan? Mendengar hal itu, tatapan Elren pun menjadi penuh harapan. Di saat Mukoda dan Uhal sedang berbicara, para anggota party Abyss Watchers sedang memandangi Vel dan Pak Tuagon dengan kekagumannya. Mereka akhirnya tahu betapa hebatnya anggota party milik Mukoda. Uhal berencana akan segera pergi ke kota Dolan setelah berhasil menangkap Elren. Namun sebelum pulang, Mukoda memberikan bekal sandwich untuk di perjalanan. Uhal berterima kasih kepada Mukoda atas bekal yang diberikannya, dan ia berjanji tak akan memberikan sedikit pun bekal tersebut kepada Elren. Dan segera mereka semua pun pergi dengan membawa Elren yang masih terikat rantai. Setelah mereka pergi, akhirnya party Mukoda bisa merasa lega. Akhirnya, setelah berminggu-minggu menjadi tahanan rumah, para familiar akhirnya bisa keluar untuk berburu kembali. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemu skill di Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.